Bapak Ibu yang terkasih, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Pentingnya Kitab Suci untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Katolik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sugino MSI. Selamat menyaksikan. Sebelum kami melanjutkan video kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM A10112511297 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revodi Andini dengan NIM A10112511313 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Perkenalkan, nama saya Kristi Angelamai dengan NIM I10131251061 dari Fakultas Kedokteran Prodi Keperawatan. Perkenalkan, aku Virgo Billy Mazaret dengan NIM A10112511132 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorius Barbadirgo Sumardi dengan NIM A10112511121. Saya Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gioponto dengan NIM A111251139. Saya dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum. Setiap mahasiswa datang ke kampus dengan cerita, beban, dan pencarian yang berbeda. Ada yang sibuk mengejar nilai, ada yang berjuang melawan rasa takut gagal, dan ada yang diam-diam mencari jawaban atas pertanyaan yang bahkan tidak berani mereka ucapkan. Di tengah hiruk-pikuk tugas, tawa sahabat, dan tekanan waktu, kita sering lupa bahwa ada suara lembut yang selalu menunggu untuk didengarkan. Suara yang berbicara melalui ayat-ayat suci, memberikan penghiburan, pengharapan, dan arah. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah tugas kuliah, tetapi tentang bagaimana setiap hati bisa menemukan kembali cahaya, bahkan lewat hal yang terlihat sederhana. Oke guys, tugasnya udah jelas. Kita disuruh buat video pendek dan temanya itu tentang pentingnya kitab suci, dan deadline itu seminggu lagi. Tugas agama lagi. Nggak bisa kan kasih tugas yang lebih santai dikit. Santai aja bro, kalau dikerjain bareng-bareng pasti bisa. Bareng, tapi jangan bilang ya diri pas editing. Aku ingat waktu tugas drama kemarin, kamu bilang kayak punya wifi. Wah bener tuh, lo jagonya ngedit alasan bukan video. Tenang, kali ini aku serius, sumpah demi Tuhan. Kadang tugas kayak gini tuh penting, bikin kita pikir bukan cuma soal nilai tapi soal diri sendiri. Ya, nanti aku pikirin Pak. Oke guys, jadi ini video kita mau kayak gimana? Menurut aku dari sisi mahasiswa aja, kayak gimana kitab suci bisa ngebantu kita pas lagi stres, gagal atau kehilangan arah. Setuju, pas aku dapat nilai jelek, aku baca ayat, jangan takut, langsung tenang. Tapi tolong jangan terus serius ya, biar anak muda juga paham. Nah, jadi kita bisa gabungin kisah nyata, misalnya pas lagi ngerasa nggak sanggup, terus ada ayat yang bisa bikin kita semangat. Boleh tuh. Aku sih jarang buka kitab suci, kadang juga nggak paham dengan maksudnya. Yang apalah, justru itu bisa jadi bagian dari ceritanya. Banyak kok yang pernah ngerasain kayak kau. Hai Dirgo, lagi mikirin apa? Pikiran, benar nggak sih kitab suci itu bisa bantu orang tenang? Bisa banget, tapi bukan karena tulisannya aja, melainkan karena kita jadi ngerasa nggak sendirian. Maksudnya? Dulu aku pernah ngerasa gagal, tapi pas baca ayat, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Rasanya kayak Tuhan nyentuh hati, seolah bilang kamu nggak sendiri. Mungkin aku harus baca juga, tapi nggak harus dihafalin kan? Tenang kok, Tuhan nggak kasih ujian hafalan. 1, 2, 3, kamera rolling action. Dulu aku
ngobrol sama Tuhan waktu kita lagi capek. Ya, soalnya sekarang ini aku ingin ngerasainnya sendiri. Hai, aku ada kabar baik. Siapa yang bisa tebak? Aku tahu. Apa? Aku dapat jabatan baru. Salah. Pasti kau baru dikirimin duit sama orang tua. Salah. Siapa Tahu. dong? Apa? Pasti kita dapat nilai A. Yap, betul. Nilai itu bonus. Yang penting maknanya. Sekarang aku jadi rajin baca satu ayat setiap pagi. Alah, paling besok juga lupa. Ih, jangan ngeremehin. Tuhan itu suka kejutan tahu. Ya juga sih. Sekarang baru ngerti. Kitab suci itu bukan hanya untuk orang suci ya, tapi juga untuk kita yang sekarang ini lagi nyari arah hidup kita. Dan kadang Tuhan itu nunjukin arah lewat orang-orang di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup yang penuh keraguan, kegelisahan, dan pertanyaan yang tak selalu punya jawaban. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan cahaya, bukan dalam bentuk keajaiban besar, tapi melalui kata-kata lembut dalam kitab suci, melalui tawa teman-teman yang tetap ada, dan melalui keberanian kecil untuk membuka hati. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kesalahan yang kita buat, dan setiap momen ketika kita merasa sendirian, sebenarnya menjadi kesempatan untuk menemukan bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Ia hadir dalam hal-hal sederhana, di sela tugas kampus, percakapan hangat, dan hening sore di taman. Dan ketika kita mulai melihatnya, hidup terasa lebih terang, lebih terarah, dan lebih bermakna.